Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara, bertemu kembali kita berbincang-bincang kembali masih berkaitan ataupun seputaran perbandingan agama. Pada kesempatan kali ini perbincangan kita masih menyentuh ataupun masih menyinggung tentang topik yang kita bicarakan pada video sebelumnya, yakni berkaitan tentang agnostik. Agnostik kemarin sudah kita bicarakan tentang perbedaan teis, ateis, dan agnostik. Jadi teis orang-orang yang percaya tentang keberadaan Tuhan dan agama. Ateis orang yang secara frontal dan jelas tegas menolak tentang keberadaan Tuhan atau agama, jadi dia tidak yakin dengan adanya Tuhan. Lalu agnostik orang yang berada di antara percaya dan tidak percaya, tapi lebih kecenderungannya lebih dekat kepada tidak percaya, lebih cenderung kepada ateis begitu ya. Masih ada menyangkut sedikit unsur kepercayaan Tuhan itu ada atau tidak, tapi dia memilih tidak beragama karena memang dia tidak percaya dengan agama. Jadi ada mungkin dia percaya, ada mungkin dia tidak. Karena dalam konteksnya agnostik itu Tuhan itu ya berada di antara keyakinan mereka, antara percaya dan antara percaya ada atau tidak ada begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saudara, kita sentuh kembali, kita lanjutkan tentang pemahaman kita atau mengenalkan kembali tentang agnostik itu sendiri. Kemarin secara umum kita sudah sampaikan secara garis besarnya lah tentang keberadaan agnostik itu seperti apa, kita kenalkan. Nah, kali ini yang akan menjadi pembicaraan kita adalah apa sih sebabnya atau penyebabnya apa sih orang itu bisa menjadi agnostik begitu ya. Yang mendasari mereka pada umumnya menjadi agnostik. Setidaknya saudara, ada lima hal orang memilih dirinya untuk menjadi agnostik. Agnostik sekali lagi dalam konteks keyakinan dia atau kepercayaan dia tentang Tuhan itu ya antara ada dan tidak ada Tuhan itu ya. Namun dia memilih tidak berada dalam satu posisi agama tertentu. Dia tidak Islam, tidak Protestan, tidak Katolik, tidak Buddha, tidak Konghucu, tidak Konfusius, dan tidak apapun. Jadi free dari agama, cuman masih memungkinkan dia ada konsep keyakinan tentang adanya Tuhan, masih mungkin, dan dia tidak menelusuri lebih lanjut. Baik saudara, seperti yang saya katakan tadi, setidaknya ada lima hal yang menyebabkan orang itu bisa memilih jalan hidupnya, mengambil keputusan untuk menjadi agnostik. Pertama, penyebabnya adalah kedangkalan pemahaman ya berkaitan tentang konsep-konsep ketuhanan. Ya. Jadi hidupnya jauh dari konsep keyakinan bahwasanya Tuhan itu ada atau tidak. Ya. Atau mungkin ya dari awal memang tidak mencari tahu dan tidak mengenal tentang keberadaan Tuhan itu memang ada atau tidak. Ya, ini disebabkan oleh banyak hal. Ya mungkin karena memang dari awal, dari kecil gitu ya. Dari kecil itu tidak diperkenalkan oleh
orang tuanya tentang konsep ketuhanan itu oleh orang tuanya ataupun orang-orang terdekatnya, siapa sosok yang dipertuhankan dan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah dalam hal ini kalau yang beragama Islam, ya itu tidak terlalu diperkenalkan. Atau mungkin di dalam lembaga-lembaga pendidikannya mereka tidak ya tidak care gitu, tidak peduli tentang pendidikan-pendidikan sifatnya yang menyentuh ranah ketuhanan atau konsep-konsep ketuhanan, sehingga menyebabkan kedangkalan pemahamannya tentang konsep Tuhan itu sendiri, ya, konsep sosok yang harusnya dia sembah itu sendiri, gitu ya. Nah, itu penyebab pertama biasanya, kedangkalan tentang konsep ketuhanan, pengetahuan dia tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua, kurang mentadaburi kitab suci. Ya, secara umum, saudara, kurang mentadaburi kitab suci. Kitab suci yang dimaksud di sini ya kitab suci apapun, gitu ya. Kitab suci apapun, biasanya orang agnostik sebelum dia memilih posisi dia sebagai agnostik, dia mencoba untuk mengenal beberapa kitab, ya. Tapi tidak mentadaburi, maksudnya itu adalah tidak lebih mendalami, ya, tentang makna dan maksud tujuan, hanya sekedar membaca. Kalau di Al-Qur'an ya mungkin dia baca terjemahnya, lalu tidak masuk ke dalam logikanya. Nah, ini yang menyebabkan biasanya nanti, ini penyebab berikutnya nanti, ini yang menyebabkan dia pada akhirnya tidak meyakini tentang konsep-konsep yang ada dituangkan di dalam kitab suci. Apalagi konsep tersebut yang menyentuh tentang ranah metafisik, ya, alam-alam gaib, alam-alam astral yang abstrak, begitu ya. Nah, itu menjadi batu sandungan buat dia untuk untuk menggunakan logikanya, sesuatu yang tidak rasio, tidak masuk akal. Kemudian ya udah terlepas dari konsep hal-hal yang gaib, ya. Sementara Tuhan itu sendiri, konsep ketuhanan itu sesuatu yang termasuk di dalam alam metafisik. Dia tidak menerima dan tidak masuk dalam akal atau logika rasionya, sehingga dia menolak itu. Ya, tentang kehidupan akhirat, tentang kematian dan segala macam, dia itu tidak bisa memahami secara lebih lanjut. Pada intinya tidak mentadaburi, mendalami, menyelami apa-apa yang tertuang di dalam kitab sucinya. Bahkan kalau seandainya dia menggunakan Bible misalnya, ya, atau Injil itu sendiri, ya tidak diperdalami, padahal di sana banyak tertuang konsep-konsep, hal-hal tidak saja seperti bagaimana di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab lain pun banyak memuat tentang konsep-konsep tentang metafisik itu, ya. Bahkan ada beberapa yang sejalan, begitu ya, tentang pelaksanaan ritual-ritual ibadah, baik di dalam Bible, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab suci lainnya. Kepada siapa dia harus beribadah itu ada konsepnya di sana, konsep teologisnya, konsep tentang ketuhanannya, theosnya, begitu ya. Nah, itu yang tidak diperdalami, sehingga mereka ya, ditambah tadi menunjang kedangkalan pola berpikir konsep ketuhanannya, ditambah lagi tidak mendalami dan tidak menyelami ataupun tidak lebih menggali lagi tentang konsep-konsep yang ada di dalam kitab sucinya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, terlalu memberikan nilai lebih terhadap sesuatu yang dipandang, ya, perbuatan yang baik, begitu. Jadi maksudnya begini, saudara, konsep dalam tatanan agnostik itu, yang penting dia bisa berbuat baik, ya. Tidak menjadi patokan bahwasanya ini suatu berpahala atau tidak menjadi suatu patokan kalau dia itu mampu membawa dirinya ke surga, bukan begitu, ya. Yang penting dia udah berbuat baik saja, secara tingkah laku, secara etika, secara estetika, secara moral. Yang penting manusia ini hidup mampu untuk berbuat baik. Cukup itu saja. Jadi konsep nilai-nilai nilai-nilai kebaikan itu di atas segala-galanya, gitu loh. Ya hanya untuk tingkah laku saja, untuk perilaku sehari-hari,
Yang penting dia tidak jahat ke orang lain. Ya udah cukup, konsepnya itu hanya sebatas itu, sehingga menggiring membuat dia itu tidak ya, menggiring pola pikirnya itu untuk tidak mengaitkan kepada kehidupan setelah kematian itu. Bagi orang-orang agnostik, ya udah, hidup ini berakhir di kematian saja. Setelah itu cut. Tidak ada lagi episode berikutnya, itu tidak ada lagi, begitu ya. Sehingga dalam kehidupan di dunia, ya berbuatlah semaksimal mungkin. Kalaupun bahagia, usahakanlah bahagia sebahagia mungkin. Berbuat baik, ya buat baik saja sebaik-baik mungkin, begitu ya. Terlalu memanfaatkan kehidupan di dunia secara maksimal, begitu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu hubud dunianya berlebihan. Terlalu mencintai dengan kehidupan dunianya berlebihan, sehingga tidak memandang tentang adanya kehidupan setelah kematian. Ya, bukannya saja tidak memandang, bahkan tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian itu, gitu. Jadi begitu orang itu meninggal dunia, mati, ya udah cut, habis kehidupannya itu. Tidak ada lagi pertanggungjawaban, tidak ada lagi balasan, tidak ada lagi reward, tidak ada lagi punishment setelah kematian itu, ya. Sehingga kematian itu ya udah akhir dari segala-galanya, akhir dari perjalanan hidup seseorang. Itu yang menyebabkan sehingga orang-orang agnostik ini itu seperti yang saya katakan tadi, tidak ada itu keyakinan mereka, kepercayaan mereka tentang adanya hari pembalasan, ya. Nah, itu yang menyebabkan ya free dia terhadap ritual-ritual ibadah, karena dalam agnostik tidak meyakini dan tidak menjadikan suatu jaminan ibadah itu bisa menyelamatkan seseorang dari di kehidupannya, gitu ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, saudara, yang menyebabkan orang ini bisa agnostik, terlalu memiliki pemahaman atau pola berpikir liberal, sekuler, dan plural. Liberal artinya bebas, bebas dalam menentukan sikap, bebas dalam berpikir, bebas dalam menyikapi segala sesuatu, tidak ada aturan-aturan yang mengait dirinya, dia tidak mau terikat oleh aturan-aturan agama, tidak boleh terikat tidak mau terikat oleh tatanan-tatanan ritual-ritual ibadah, ya, tentang hal-hal yang sifatnya metafisik tadi seperti yang saya katakan, itu bebas, ya. Ya sebebas-bebasnya. Jadi bebasnya itu bebas kebablasan, gitu. Bebas bablas. Nah, itu istilahnya itu begitu. Dalam berpikir, jadi senjata utamanya adalah logika, begitu ya. Nanti kita sentuh nanti di bagian akhir itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekuler. Urusan keduniaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama, dengan akhirat, begitu. Ya, jadi di samping dia bebas untuk berbuat, di samping dia bebas untuk bersikap, di samping dia bebas untuk memilih dan menentukan segala sesuatunya, dia sekuler. Kebebasan dia dalam berpikir, dalam menentukan segala sesuatu, dan dalam mengambil keputusan, dia terlepas dari konsep-konsep atau nilai-nilai agama. Jadi memisahkan betul itu antara kehidupan agama dengan kehidupan akhirat. Duniawi dengan ukhrawinya itu tidak bisa menyambung, begitu ya. Enggak ada, buat dalam konsep pemikiran dia itu enggak ada konsep dunia dan akhirat, itu tidak ada. Ya dunia saja mentok di situ, gitu ya. Karena memang berawal sudah dari konsep ketuhanan itu sendiri sudah tidak dimilikinya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah pluralnya, liberal, sekuler, dan plural. Memandang semuanya itu, ya, mengakui tentang keberadaan semua agama, begitu ya. Diakui, tapi bukan dipandang itu adalah suatu keniscayaan yang harus diikuti, begitu loh. Kalau dipandang orang agnostik ini memandang orang yang beragama, ya bagus-bagus saja. Ya, silakan diakui itu, tapi dia tidak mau berkecimpung dan tidak mau mengambil bagian di dalam itu. Nah, begitulah. Sehingga dia ya udah free dari agama apapun. Nah, itu agnostik. Dia tidak mau dirinya itu terlibat dalam satu agama apapun, begitu ya.
tidak Islam, tidak Katolik, tidak Protestan, tidak Buddha, tidak Hindu, tidak Konghucu, ataupun tidak agama-agama sempalan lainnya ataupun yang dibuat-buat lainnya itu ya tidak begitu. Karena buat dia ya kita hidup asal bisa berbuat baik saja sudah cukup begitu. Nikmatilah hidup ini semaksimal mungkin tanpa ada campur tangan dan tanpa ada aturan-aturan yang mengikat dari satu konsep agama tertentu. Sehingga agnostik itu ya memang free betul dari keagamaan. Ya tidak jauh beda sebetulnya dengan ateis. Malah kalau seandainya disuruh memilih orang-orang agnostik ini antara ateis dengan teis, ya, orang agnostik disuruh memilih mana yang Anda pilih, mau yang teis atau ateis, maka dia lebih cenderung kepada ateis, lebih cenderung kepada tidak beragama, lebih cenderung kepada tidak meyakini tentang konsep-konsep agama, lebih cenderung kepada tidak mengakui untuk tidak adanya Tuhan itu gitu loh. Nah, walaupun kemarin seperti yang saya jelaskan kemarin, agnostik itu terbagi dua, ada agnostik sekuler, ada agnostik religion. Yang sekuler ya secara spontan dan jelas atau tegas yang memandang bahwasanya Tuhan itu lebih memungkinkan tidak ada. Nah, begitu itu orang-orang agnostik sekulernya. Sedangkan agnostik religionnya dia masih ada masih terkonsep dalam mindset otaknya bahwasanya Tuhan itu mungkin ada. Nah, begitu ya. Tuhan itu mungkin ada. Nah, tapi kecenderungan dia, kedua kelompok orang-orang agnostik ini kecenderungan dia dua-duanya lebih tidak mempercayai tentang konsep ketuhanan itu sendiri. Ya disebabkan karena kedangkalan tadi tentunya. Ya, sehingga ya jauh. Tuhan itu memang dianggap antara ada dan tiada dan dia tidak mau mencari tahu tentang itu. Makanya dia tidak mau mentadaburi, lebih menggali, lebih mendalami tentang kitab-kitab suci. Ya. Khususnya dalam hal ini tentu yang beragama Islam gitu ya. Kita lebih fokus pada agama Islam walaupun pada dasarnya agnostik dan ateis ini lebih banyak kecenderungannya dimunculkan oleh orang-orang yang di luar Islam, khususnya adalah orang-orang yang beragama Kristen. Ya. Karena munculnya aliran-aliran agnostik atau pemahaman agnostik ini ya disebabkan salah satunya respon dari dogma gereja yang tidak masuk akal, yang tidak logis gitu loh. Sehingga mereka memecahkan, keluar dari konsep itu. Ini muncul agnostik itu sekitar abad-abad 15 sampai 16 lah. Salah satu orang agnostik itu yaitu Galileo. Siapa tidak kenal dengan Galileo? Nah, itu salah satu tokoh besar, tapi dia ya itu tadi pemahaman tentang ketuhanan dan dengan logika dia itu sering berbenturan begitu ya. Sehingga salah satu tokoh terbesar ya yang kita kenal, Galileo itu salah satu agnostik begitu ya. Kemudian yang terakhir yang kelima saudara, berkaitan tentang penyebab atau apa sebabnya orang bisa menjadi agnostik pada umumnya. Nah, ya. Jadi yang kelima ini adalah terlalu mengagungkan logika, rasio, ya, anti dengan yang sifatnya metafisik. Ya, jadi segala sesuatu itu harus bisa terukur dengan alam fisik, alam nyata, alam real, alam logika. Sementara sebagaimana yang kita pahami, agama itu sangat rentan, sangat identik dengan alam-alam yang sifatnya alam metafisik. Alam itu kan ada dua, alam fisik dan alam metafisik. Ya, nah orang-orang agnostik dia tidak familiar dan tidak mau dengan alam-alam sifatnya alam metafisik, itu anti lah begitu. Dia lebih cenderung kepada alam-alam yang fisik, sehingga dia lebih menonjolkan, lebih mengutamakan, lebih mengedepankan logika, rasio, logis sifatnya, akal yang real. Nah, itu lainnya. Sementara seperti Tuhan itu tidak bisa direalkan, ya, tidak bisa diwujudkan secara nyata begitu ya.
apalagi ya, akhirat, surga dan neraka itu tidak bisa kita realkan karena memang dia sifatnya metafisik, gaib, begitu maksud saya. Kemudian surga dan neraka sudah tadi, kiamat itu juga masih metafisik. Kemudian malaikat, setan, dan segala sesuatu yang sifatnya gaib atau metafisik. Nah, di orang-orang agnostik ini tidak mereka tidak meyakini akan itu, ya. Mereka terlalu mengagungkan logika, rasio, yang real, akal sehatnya, begitu ya. Bukan berarti orang yang tidak tidak memaksimalkan yang real itu tidak sehat, bukan begitu ya. Orang-orang yang meyakini metafisik bukan yang tidak sehat, bukan begitu ya. Ya, inilah yang menyebabkan sehingga mereka sudah mereka tidak percaya dengan adanya sesuatu yang metafisik, begitu ya. Karena rasio logika itu lebih diutamakan bagi mereka. Terlalu mengedepankan segala sesuatu itu bisa diukur dengan sesuatu yang nyata gitu. Padahal dalam kehidupan ini kita tidak bisa pungkiri tidak semuanya sesuatu itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dia ada tapi gaib. Contoh yang mudah saja lah saudara adalah udara. Ada tapi gaib. Nah, ini yang terkadang di luar apakah tidak terpikirkan oleh orang-orang agnostik itu ya, bahwasanya kita tidak bisa terlepas hidup dari alam-alam yang sifatnya metafisik ya. Kita tidak bisa terlepas dari sesuatu yang sifatnya yang gaib gitu loh. Ya. Andai saja itu digali gitu ya. Kalau seandainya konsep tentang ketuhanan itu mereka gali atau mentadaburi Al-Qur'an ataupun yang lain lah begitu. Yang menyentuh ataupun yang membahas tentang alam-alam metafisik, saya rasa logika dia akan bisa terbantahkan itu. Ya, saudara. Jadi ini yang menyebabkan orang-orang agnostik atau siapapun lah itu bisa terjerumus kepada kelompok agnostik. Saya ulang, 5 hal tadi yang menyebabkan orang bisa menjadi agnostik. Pertama, dangkalnya tentang konsep ketuhanan. Yang kedua, tidak mentadaburi ataupun menggali, memperdalam tentang konsep-konsep yang ada dalam kitab suci. Kemudian lagi yang ketiga, terlalu mengagungkan tentang nilai-nilai perbuatan benar itu ya. Memang maksudnya itu begini. Pokoknya sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, udah cukup. Nah, begitu itu. Jadi tidak ada lagi tentang hal-hal yang lainnya. Penting hidup itu berbuat baik saja dan maksimalkan saja. Jadi tidak ada konsep setelah kematian ini ya. Akhir kehidupan itu ya mati gitulah. Sehingga berbuat maksimal, berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memiliki konsep liberal, sekuler, dan plural. Nah, ini memancing seseorang untuk bisa menuju kepada agnostik tadi. Dan terakhir, terlalu mengagungkan logika, terlalu mengagungkan rasio, anti dengan sifatnya metafisik, ya, terlalu membesar-besarkan yang sifatnya fisik. Jadi hal-hal yang gaib itu diabaikan. Nah, ini yang menyebabkan pada akhirnya saudara, seseorang bisa menyebabkan agnostik. Nah, banyak orang-orang agnostik itu ya yang 5 itu paling tidak ya, setidaknya 5 itu yang terdapat dalam konsep agnostik itu sendiri. Baik, demikian saudara, bincang-bincang kita hari ini, semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita berkaitan ataupun seputaran tentang konsep kelompok orang-orang yang agnostik. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.